sambil kita amati ya. Satu hal yang paling penting itu adalah jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania. Kembali lagi di channel Republik Kenari, masih di kandang sempit Pring FCM Malang. Konten kali ini saya akan coba sharing mengenai proses penjodohan kenari jantan dan betina. Apa saja yang harus kita lakukan, treatmentnya seperti apa, kapan waktu yang pas, terus indikator-indikator apa, baik si jantan maupun betina itu dia pada kondisi birahi dan siap untuk dikawin, itu akan kita bahas ya. Lebih tepatnya kita bahas bareng-bareng. Soalnya tidak menutup kemungkinan teman-teman juga punya pengalaman yang lain, cara yang lain, trik yang lain, monggo bisa ditambahkan di kolom komentar nanti ya, karena pengalaman masing-masing orang tidak sama. Oke, proses penjodohan mungkin akan kita awali nanti di luar kandang. Proses atau treatmentnya seperti apa yang saya lakukan setiap hari sampai kedua kenari jantan dan betina itu benar-benar siap untuk kawin. Ini adalah proses penjodohan yang biasa saya lakukan karena saya pakai sistem kawin cabut. Di satu jantan ini untuk mengawini beberapa betina, jadi harus saya biasakan setiap harinya itu mereka saling melihat ya. Nanti mana yang betina, mana yang birahinya lebih dulu, itu biasanya yang intensif saya tempel kandang atau saya dekatkan kandangnya ya dengan pejantan ini. Kalau ini sudah saya jemur ya dari pagi tadi kurang lebih 1 jam. Ini betina baru saya keluarkan. Di jantan saya taruh di tempat yang teduh karena tipikal warna gelap itu biasanya memang tidak suka terlalu lama dijemur seperti bonsai ini. Kalau untuk betina saya biasanya maksimal itu 3 jam. Cuma tidak semua burung saya perlakukan sama. Dia ada yang seperti ini saya kasih naungan, kalau dia memang tubuhnya dirasa sudah terlalu panas dia akan pindah ke tempat yang teduh. Jadi untuk yang lainnya itu full 3 jam biasanya saya jemur. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan ciri-ciri dari luar atau penampakan dari perilaku luarnya ya, perilaku yang kelihatan. Betina yang sudah birahi dan tentunya siap untuk dikawinkan. Seperti ini ya, dia sudah mulai bikin sarang atau menata sarang dan sudah terlihat jelas lingkaran sarangnya ya, jadi sudah rapi. Kalau seperti ini kan dia belum, dia hanya nata sarang terus kemudian dibuang, dirusak lagi, ditata lagi. Jadi dia belum benar-benar siap untuk
apa itu namanya, untuk bertelur. Terus penampakan dari luar, perilakunya biasanya kalau betina dengar kenari gacor itu dia bingung ya, bingung. Dan yang paling jelas adalah dia ngeleper atau ngepak-ngepakan sayapnya. Dan kalau orang sini bilang tuh apa ya, nungging ya, jentit, nungging sambil sayapnya itu ke bawah. Itu bisa dipastikan bahwa kondisi kenari betina itu sedang birahi. Untuk harian dalam kandang saya posisikan seperti ini ya. Jadi saya tempel kandang, atau ini tidak nempel ya sebenarnya. Saya dekatkan kandang pada betina yang sudah siap untuk kawin. Proses seperti ini saya lakukan selama 3 atau 5 hari. Itu tergantung nanti respon masing-masing jantan dan betinanya itu seperti apa ya. Kalau sudah melihat atau memperlihatkan perilaku yang menunjukkan bahwa mereka itu birahi, nah itu kayak jantan itu kan sudah bingung ya, dia seperti mau ngejar-ngejar betina ya. Coba kita dekatkan. Nah, posisi sudah betina sudah saling betinanya itu sudah mendekat ya, jadi tidak terlihat takut. Itu artinya dia sudah siap untuk kawin ya. Di samping dia sudah membuat sarangnya tuh harus cukup bagus. Itu diperlihatkan dengan dia membentuk lingkaran yang sempurna ya. Ini saya pakai satu jantan dan banyak betinanya, jadi saya posisikan seperti ini biar nanti setelah dia kawin dengan yang ini, harapannya kan dia akan mengawini betina yang sudah siap lainnya. Seperti ini sudah mendekati siap ini, cuma dia belum membunderi atau bikin sarang. Jadi 2 burung ini yang saya persiapkan untuk dikawini oleh pejantan ini. Oke, seperti itu. Kalau betinanya sudah siap untuk kawin, saya coba pertama kali itu biasanya malam hari. Jantan tuh saya masukkan ke betina dan saya amati. Kalau mereka tidak saling bertengkar atau saling mengejar, atau salah satu biasanya mengejar, itu berarti aman, bisa kita tinggal sampai besok paginya. Oke, lanjut EF. Untuk EF saya hanya pakai 2, ini sama ini. Kalau untuk sayuran saya nggak berani ngasih teman-teman, karena ini musim penghujan, itu rawan sekali untuk mencret ya. Yang biasa saya berikan pun itu hanya seminggu sekali, itu daun ginseng. Tapi kalau jagung sama telur itu saya berikan 2 hari sekali, sampai si betinanya itu bertelur. Dan itu pun saya melihat kondisi juga, ketika telur atau
jagungnya itu tidak dimakan, ya otomatis tidak saya berikan, karena ada beberapa burung itu kan yang tidak mau ya, EF tertentu seperti ginseng pun tidak semua kenari pun mau makan, begitu juga jagung. Nah, itu kembali lagi melihat karakter dan kesukaan burungnya ya. Untuk kawin cabut itu kita harus perhatikan kesiapan dari betina terutama teman. Kalau jantan itu kan kita mengondisikan pada kondisi birahi itu kan lebih gampang atau lebih mudah daripada betina. Jantan hanya kita kasih telur puyuh, kita jemur agak kenceng, itu pasti naik birahinya, sedangkan betina itu yang agak susah. Makanya ketika kita masukkan pejantan ke kandang betina itu harus melihat kondisi betina yang benar-benar siap, itu kuncinya. Berikut saya akan jelaskan ciri-ciri kenari jantan dan betina itu yang sudah siap untuk kawin. Tentunya yang sudah melalui proses penjodohan seperti di depan kita ini adalah proses penjodohan yang biasa saya lakukan sebelum kenari jantan itu masuk ke kandang ternak. Untuk kenari jantan, ciri-cirinya adalah seperti yang kita lihat bareng-bareng itu ya, itu dia sudah mulai bingung atau istilahnya nyerang ya, nyerang kenari betina. Samping itu juga ciri-ciri dari luar, dia akan bunyi gacor atau ngerek sambil nurunkan sayapnya, itu ngerek ya. Kalau orang Jakarta bilang tuh nyerang, kalau di sini ngerek istilahnya. Nah, itu udah kelihatan. Terus nah itu dia juga mulai bunyi gacor. Terus untuk kenari betina, yang pasti dia sudah harus bikin sarang atau bunderi istilahnya, seperti yang sudah kita lihat di luar tadi itu. Oke, selanjutnya saya akan pegang ya masing-masing kenari jantan ini dan betina. Kita akan lihat kondisi perut dan vennya. Nah, itu yang sangat akurat untuk menentukan kenari itu siap atau enggak dikawinkan. Untuk kenari jantannya ini saya basahi, karena kalau harus niup terus itu juga butuh tenaga. Nah, ini kondisi perut harus merah seperti ini ya. Terus vennya itu harus panjang dan besar. Meskipun burung seri-seri kecil, kalau kondisi dia sudah siap kawin tuh pennya akan membesar seperti ini, menonjol, panjang. Nah, perutnya tuh merah, tidak ada lemak yang menumpuk sama sekali ya. Terus tidak kurus. Kalau kurus biasanya di sini tuh tulang perutnya kelihatan menonjol di sini ya. Nah, ini alhamdulillah burung sehat. Nah, ini burung ini sehat, tidak gemuk dan tidak kurus. Jadi dia ini pada kondisi yang prima ya, atau on fire untuk dikawinkan. Selain itu dia wajib gacor atau bunyi, karena dengan kenari gacor atau jantan yang gacor itu
nanti betina akan terangsang untuk, biasanya itu untuk istilahnya itu memeti, kalau orang Jawa bilang ya. Memet itu dia kayak nungging sambil ngangkat ekornya. Untuk betina sama dengan pejantan, kondisi perut dia harus merah, tidak ada lemak, karena nanti kaitannya dengan telurnya itu ngisi atau enggak ya. Biasanya kalau burung lemak itu meskipun dia kawin berkali-kali, tapi telurnya nanti bisa enggak ngisi atau infertil. Terus ini kondisi juga enggak nyilet atau kurus, sehat ya. Terus kondisi fatnya itu harus menebal, fatnya itu buka ini kalau betina siapan biasanya kan dia menunjukkan seperti ini ya, menunjukkan ciri-ciri seperti ini, dia perutnya udah bersih, tapi kondisi pennya itu yang sebelah sini, ini fannya ini dia tidak menebal. Nah itu berarti dia belum benar-benar siap atau belum benar birahi. Tapi kalau sudah seperti ini sudah sangat siap. Ini kondisi pennya dia menebal, yang mestinya dia seperti ini ya. Nah, dia agak sedikit membesar, kayak gini. Nah seperti ini sudah siap dikawinkan. Saya akan coba masukkan pejantan ini ke kandang betinanya, karena ini sudah saya tempel kandang kurang lebih 4 hari, dan betinanya sudah munderi, sudah bikin sarangnya pun sudah bulat sempurna ya, menandakan dia tuh siap untuk kawin. Terus dari perut dan fan itu juga sudah menunjukkan tanda-tanda kalau dia itu sudah siap untuk memproduksi telur. Oke, kita akan coba tangkap. Langsung kita masukkan teman-teman, sambil kita amati ya. Satu hal yang paling penting itu adalah jangan lupa kita kasih sekat kanan kiri, biar pejantan tuh fokus dengan betina yang ada di kandang ini saja. Nah itu kan, kalau kita tidak memberi sekat, dia akan fokus tidak pada betina satu saja, tapi betina yang dia lihat. Artinya proses untuk terjadinya kawin pun juga akan semakin lama. Kalau seperti ini kan dia hanya fokus pada betinanya aja ya. Kita amati, kalau sudah terlihat rukun seperti ini, tidak saling mengejar, itu berarti aman teman-teman. Kita biarkan saja. Kalau saya sistem cabut itu biasanya seperti ini, saya gabungkan kurang lebih 3-4 jam. Kalau kebetulan ada betina lain yang siap itu saya oplos, jadi 4 jam maksimal di sini, dan saya pindah ke betina lainnya juga sama 4 jam juga, dan malamnya istirahat. Tapi kalau untuk kenari betina yang diri atau tembean itu kan dia belum pernah bertelur ya. Nah itu biasanya saya masukkan malam hari, karena dia kan belum pernah kawin sama sekali dengan pejantan ini ya. Jadi untuk proses pengenalan saya biasanya tuh masukkan malam hari, karena relatif burung kalau malam tuh kan emosinya itu kan
tidak seperti waktu siang hari ya, dan kondisi birainya pun juga mungkin agak turun kalau malam hari itu menurut misi pengamatan saya sih, dan relatif lebih aman kalau kita campurkan itu pada waktu malam hari. Oke, saya rasa itu ya yang bisa saya bagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngetir mania.